Ya nggak apa-apa. Apa, paling nggak sudah bisa. Ya, ya kita mulai ya. Gini aja. LO kita pada hari ini ada beberapa ya. Nanti kita akan membahas embriologi gitu ya, sistem muskuloskeletal. Nanti teman-teman melihat tahapan perkembangan dari embriogenesis dan organogenesis sampai terbentuk organ. Karena ini yang kita bahas lebih banyak adalah muskuloskeletal. Nanti ada satu lapisan tertentu yang akan saya bahas ya. Karena ada 3 lapisan embrional yang akan terbentuk nanti. Di luar ada ektoderm, tengah-tengah ada pulau Jawa, bukan, ada mesoderm, di dalam ada endoderm. Nanti yang kita bahas adalah apa? Mesoderm, karena itu yang akan membentuk sistem muskuloskeletal kita ya. Nanti akan banyak dibahas. Kemudian prosesnya, bagaimana dia berproliferasi. Artinya apa proliferasi? Memperbanyak ya. Diperbanyak, proliferasi, diperbanyak dulu selnya. Kemudian migrasi. Dia akan berpindah, tidak akan ke tempat asalnya terus, tapi berpindah. Nanti kita lihat ada satu sel penting yang dia tugasnya berkelana, merantau dia, pergi kemana-mana untuk membentuk di tempat yang baru, membentuk suatu organ atau fungsi tertentu ya. Kemudian ada diferensiasi. Kalau diferensiasi berarti tidak memperbanyak diri. Kalau memperbanyak sifatnya sama dengan asalnya, ya kan? Ya, sel mesenkim jadi mesenkim, gitu ya. Fibroblast jadi fibroblast, tapi ini akan berubah menjadi sel lain, derivatnya, turunannya, sehingga menghasilkan banyak sekali sel-sel jenis yang berbeda. Oke, sehingga membentuk tulang itu ada kartilago, ada tulang-tulang kompak dan seterusnya. Maka selnya akan berbeda ya. Kemudian bagaimana osteogenesis? Kemarin sudah ya, sebenarnya ada 2 penting, yaitu desmalis ya, atau intramembranosa, dan satu lagi yaitu encondralis yang berasal dari model tulang rawan. Itu nanti yang akan kita bahas. Cukup banyak ya, bismillah ya, satu persatu. Nah, embriogenesis, teman-teman belajarnya pakai apa sih embrio? Silahkan belajar dengan buku Laman ya. Ada, kalau Dorlan itu kan kamus kedokteran. Terus teman-teman belajarnya pakai satu buku utama yang sering saya pakai untuk embrio adalah Laman ya. Itu akan banyak sekali gambar-gambar, dan beberapa gambaran saya ambil dari buku tersebut ya. Ini kalau hanya definisi sudah bisa dilihat adalah namanya saja embriogenesis, berarti pembentukan embrio. Di tahapannya bagaimana kita bisa lihat. Kemudian ada juga yang menyebutkan perkembangan individu yang baru yang terjadi secara seksual dan dimulai dari zigot ya. Jadi ada proses-prosesnya. Teman-teman bisa lihat. Kalau kita sebut embriogenesis, ada proses pembelahan sel, diferensiasi dari embrio yang terjadi pada saat tahap awal ya. Ada yang mengatakan kalau namanya embrio berarti kan belum menjadi organ, maka tahapannya di awal. Hanya sampai berapa? Ini sejak fertilisasi sampai akhir dari minggu ke-8. Itu embrionya. Tapi kalau setelah itu, maka embrionya sudah berubah menjadi organ-organ tertentu. Terbentuklah organogenesis. Oke, aman ya? Nah, ini juga ada beberapa periode. Ini tahapan perkembangan dari embrio menjadi janin ya, yang kemudian organnya sudah lengkap. Wah, bunyinya nyampur. Kita tutup dulu. Ya, dari embrio menjadi janin. Nah, itu ada gametogenesis. Namanya berarti gamet, dia pembentukan gamet. Berarti pembentukan apa ini? Kalau pada laki-laki yaitu ada sperma, pada perempuan ada ovum ya. Ada spermatogenesis, ada oogenesis. Itu untuk
gametogenesis. Aman ya? Sudah tahu. Cikal bakal. Kemudian terbentuklah dia bertemu Adam dan Hawa, hasil sperma dan ovumnya bertemu. Kalau bertemu maka terjadi yang namanya fertilisasi, di mana telur tadi akan ketemu dengan sperma, ya, ovum akan ketemu dengan sperma. Terjadilah fertilisasi. Baru pada saat itu dimulailah ada tahapan yang ketiga. Apa itu? Pembelahan, ya, cleavage. Dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, gitu ya, sudah tahu. 16, kelipatan, 32, 64, dan seterusnya. Selnya memperbagi, mengalami proliferasi sampai membentuk, nah, dari 16 sampai 64 sel. Itu sampai morula. Oke. Nah, dari sini ada lagi tahapan perkembangannya. Morula itu masih menjadi suatu sel yang solid. Astagfirullah, apa itu? Gitu ya. Menjadi satu sel yang belum ada bangunan lainnya, hanya sel saja yang membelah. Maka itu masih tahapan morula. Tapi kalau sudah menjadi blastula, itu terjadi beberapa kegiatan. Nanti kita bahas. Di blastula itu ada 2 kejadian. Ada compaction dan cavitation. Ada menjadi ruang, ada yang memadat. Sehingga bentuknya tidak seperti massa solid lagi. Dia sudah berubah. Ada yang berupa ruangan kosong, dan ada satu kutub yang diisi oleh sel-sel yang memadat. Itu dari blastulasi. Ada halosper, berarti apa? Ada ruangan, gitu kan? Kemudian gastrulasi. Nah, kalau di gastrulasi inilah mulai terjadi ada ini. Ya, ada 3 lapisan embrio di situ. Kalau blastula berapa lapis? Ratusan, bukan. Blastula cuma 2. Pada saat blastula nanti cuma 2 yang akan muncul. Tapi setelah gastrulasi muncullah 3 lapisan. Nanti kita lihatkan gambar. Kemudian yang penting juga untuk mengatur semua organ kita, kan kita butuh sistem saraf. Besok blok 1.3. Nah, tapi kita bahas sedikit di sini. Karena pergerakan kita butuh saraf, maka proses ini pun juga ada sejak awal. Namanya neurulasi. Ya, pembentukan sel saraf, ya. Pembentukan nervus, ya. Nervus sistemnya dibentuk pada saat tahapan namanya neurulasi. Nanti tahapannya apa aja kita bahas. Baru setelah itu terjadilah organogenesis. Sudah ada 3 lapisan tadi. Dari 3 lapisan itu menjadi beberapa bangunan dari ektoderm. Jadi apa? Itu belum tahu. Jadi kulit, dermis, bisa epitel terangnya di bagian paling luar, dan juga saraf. Itu dari ekto. Habis itu meso. Nah, meso yang kita pelajari sekarang. Jadi apa? Tulang, otot, pembuluh darah juga bisa, jaringan ikat dia lewat itu. Kemudian endo, ya, endoderm berarti adalah lapisan epitel mukosa dari organ-organ yang ada di dalam kita, ya, baik mukosa mungkin orofaring, laringofaring, sampai ke bawah gaster, seterusnya sampai keluar lagi. Itu mukosanya dari endoderm. Oke, banyak ya, pelajari ya. Itu tahapannya berdasarkan urutan waktu. Tapi kalau berdasarkan Al-Quran, nah, masukkan aikat, betul? Ada 5 tahap di sini. Tahap nutfah, alaqah, mudghah, idam, dan lam nas'ah. Kita akan banyak bahas tentang yang mana nanti? Yang keempat ini. Karena ini artinya adalah pembentukan dari tulang dan juga otot. Saya akan banyak. Mana yang dibentuk dulu? Di Al-Quran sudah jelas, terbentuklah tulang dulu, lalu kami balut dengan daging, ya kan? Di surat Al-Mu'minun. Waduh,
Masya Allah. Nanti keluar itu. Ya. Di Quran saja sudah menjelaskan prosesnya. Nah, setelah diteliti memang benar ya, yang terbentuk dahulu adalah tulang dulu. Baru setelah itu tulang itu akan membentuk pengikat dari otot, yaitu tendon, tempat-tempat tendonnya. Baru setelah itu dibungkus oleh yaitu otot. Nanti kita bahas. Kemudian Nash'ah adalah beberapa sampai ke pembentukan organ, maka disebut juga ini tahap dari organogenesisnya kalau kita bahas. Oke. Alaqah, ada ingat alaqah apa? Sudah kan sama dokter Agus sudah? Belum? Sudah dapat belum ini? Dokter Agus nggak masuk? Masuk kan? Ada dong, dijelaskan juga dong. Tapi lupa. Di midblok apa akhir blok? Iya. Ayo. Mas, di segumpal darah. Oke. Nanti akan ditempatkan, ada suatu namanya implantasi ke suatu tempat yang kokoh, kororim makin, yaitu di mana? Di uterus. Nah, itu juga dibahas, juga ada di Al-Mu'minun kan? Nanti kita bahas ya. Kemudian menjadi apa? Kita lanjut aja. Tahap 1 dari nutfah ya. Ini konsepsi yaitu fertilisasi tahap pertamanya kita sudah bahas. Alaqah itu terbentuknya tadi mau disebut segumpal daging, tapi bisa kita buat adalah fase pembentukan dari blastokis ini. Blastokis. Jadi ada blastula tadi. Itu tahapannya kalau kita bahas adalah ada di fase ini, terbentuknya inner cell mass. Kemudian ada 2 lapis, nanti lapisan kedua ada 3 lapis. Kalau 3 lapis sudah jadi apa namanya? Gastrula. Ingat ya? Oke. Ini tahap keduanya tadi alaqah juga ada, teman-teman bisa lihat sendiri aja ya, nanti dilihat kandungannya. Kemudian tadi ya menjadi mudghah, kemudian dari mudghah tadi, nah ini dilihat tulang atau rangka, kemudian dibalut atau dibungkus dengan daging, atau dalam hal ini adalah otot itu. Oke. Lalu dijadikan sebagai makhluk berbentuk lain. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ini sudah ya tahapnya keempat. Nanti ini yang banyak kita bahas. Silakan teman-teman bisa melihat di situ. Tahap kelima adalah bagaimana perkembangan tadi yang sudah itu disempurnakan, menciptakan organ-organnya yang lengkap. Ya, kita bahas di minggu pertama. Setelah konsepsi, ya fertilisasi terjadi, konsepsi, ya terbentuk zigot tadi ya, pertemuannya tadi, ovum sperma bertemu, jebret jadi zigot. Terus zigot akan berkembang. Berkembangnya tadi membelah, melalui cleavage ya, pembelahan. Didobelin tadi ya, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Sampai berupa massa yang solid masih adalah tahap bentuknya morula. Morula itu tahap yang solid tadi. Habis tidak solid, dia berpecah tadi ceritanya. Kalau sudah beda lagi maka akan muncul namanya blastokis. Blastokis. Kis itu dari kata kista, yaitu ruangan. Bisa disebut blastokis atau blastokel ya, ada sebuah gelembung di dalam. Itu juga sama. Nah, ini tadi sama ya. Berbeda kan? Blastula dengan morula. Beda ya. Ada 2 kejadian di situ. Tadi masih ingat ada yang namanya compaction dan cavitation. Ya, compaction itu berarti apa? Dia menjadi memadat menuju ke satu kutub. Yang mana? Yang ini. Kemudian cavitation berarti membentuk ruangan. Inilah blastokelnya. Ya, ruangannya. Yang memadat tadi disebut inner cell mass, sedangkan yang di luar disebut
tropoblast. Sampai sini dulu bisa. Inner cell mass, di luarnya ada tropoblast. Itu blastokis ya tadi ya. Ada compaction, ada cavitation. Beres? Beres. Lanjut. Nah, dari blastokis tadi muncullah dua tipe sel. Timbul dua jenis sel. Satu inner cell mass, satu tropoblast. Namanya. Ada inner cell mass, ada tropoblast. Tadi di mana letaknya sudah tahu. Tropoblast di luarnya, inner cell mass tadi yang mengumpul jadi satu. Nanti yang penting adalah si inner cell mass ini bisa jadi apa, tropoblastnya ini jadi apa. Ingat ini baru minggu pertama. Di minggu pertama masih ini dulu. Nanti minggu kedua muncullah inner cell mass menjadi dua lapisan, tropoblast menjadi dua jenis. Aman ya? Satu ya tetap satu-satu. Kalau dua jadi dua dan dua nanti tadi. Ini masih sama di minggu pertama. Blastokisnya seperti itu ya. Ini sama. Ini kalau perjalanannya. Kalau tadi ada perubahan bentuknya menjadi ini. Kalau teman-teman lihat, ini perjalanan dari zigot sampai ke blastokis. Ini teman-teman bisa melihat sekitar ini 6 hari. Dari ini apa? Ini pada perempuan ya. Begini kayak begitu. Nah, bisa kita belajar. Ini ada ovarium di sini. Kemudian keluarlah ovumnya. Ovumnya keluar masuk, ditangkap oleh tangan-tangannya namanya fimbria. Masuk ke dalam corong ini namanya infundibulum. Dari sini dia mengendon dulu di sini ya. Di sini di daerah yang lebih besar. Namanya ampula. Saluran dari uterus yang besar namanya ampula ya. Ampula tuba uterina. Tuba saluran, uterina uterus. Ampula bagian yang membesar. Itu kalau besar, kalau yang mengecil namanya ismus nanti. Ismus. Kan ketemunya di situ. Ovum itu pada saat teman-teman yang perempuan menstruasi gitu. Kalau menstruasi itu kan berarti tidak ada yang membuat. Tapi pada saat ovulasi keluar itu ovumnya, dia nunggu ya, gak usah ngejar. Dari sini aja udah ketahuan. Ovum itu nunggu, jangan ngejar-ngejar. Yang ngejar cowok, oke? Jangan kebalik, cewek yang ngejar cowok. Udah diajarin ya. Ovumnya di situ nunggu dulu, sudah. Ini ada sedikit pesan moral ya, nggak apa-apa. Kemudian nunggu di situ. Kemudian datanglah sperma. Kalau ada pembuahan, sudah ada kopulasi, melakukan hubungan, keluarlah spermanya masuk ke dalam uterus. Spermanya bingung nih, kanan apa kiri ya? Gitu. Nanti dikabarin sama si ovum, Mas, sini. Ya gak gitu juga cara. Tapi ada sinyal-sinyal yang membuat dia akan menuju ke sana. Akhirnya spermanya ke sana. Tapi rebutan itu, ada berapa ribu rebutan. Ayo saya duluan gitu ya. Ke sana. Akhirnya hanya satu. Subhanallah. Ini sudah jadi pemenang. Karena cuma satu yang berhasil mencuri hati dari ovum mungkin. Cuma satu kan. Satu sudah, maka muncullah. Kalau sudah satu masuk, tidak boleh ada yang lain yang masuk. Ya, betul. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Walaupun boleh 4, astagfirullah, enggak, satu aja, cukup satu aja ya, satu aja. Syaratnya susah, harus adil. Sampai kemana-mana, oke. Begitu masuk satu, ada reaksi kortikal namanya kan. Ini mungkin di fisiologi sudah diajarkan ya. Dia akan membentuk zona-zona tadi yang tidak bisa ditembus oleh yang lain. Reaksi kortikal itu menyebabkan akrosom dari spermanya nggak akan masuk, dia kepalanya nggak bisa masuk, sehingga cuma satu yang masuk, maka materi genetiknya cuma milik satu sperma aja. Gitu ya. Nanti itulah yang akan membentuk
identik berbeda-beda setiap orang, kecuali yang dalam pembelahannya nanti dia mengalami pembelahan kembar yang identik, yang monozigot. Ada yang identik di sini, ada yang kembar tapi beda. Oh, enggak ya? Ada? Enggak ada. Kalau beda berarti mungkin spermanya beda, ovumnya juga beda, bukan dari satu ovum. Nanti kita bahas. Nah, kalau sudah kan berarti sudah menjadi zigot, kemudian membelah, akhirnya dia akan diimplantasikan di kororing makin, tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh adalah uterus. Kalau tidak kokoh, bisa nggak? Bisa aja. Dia sembunyi di sini aja, nggak sampai ke sini. Males dia. Nggak sini aja, udah PW mager gitu ya. Kaum rebahan. Nah, cuma di sini bisa nggak berkembang? Bisa pada awalnya. Tapi tempatnya kan tidak kokoh ya. Tidak memberikan supply yang bagus. Makanya membesar, kemudian bisa pecah. Ini namanya KET. Apa itu? Keterangan, bukan. KET apa? Kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik di luar tempat seharusnya. KET. Nah, dia bersembunyi di sini, tapi harusnya di sini. Kalau di sini gimana? Boleh nggak? Itu juga jadi masalah di bawah, karena berada di SBN, segmen bawah rahim. Kalau membesar, dia mengganggu, maka mudah mengalami abortus, ya, keguguran, karena tempatnya terlalu di bawah, terlalu di bagian dari mulut cervix. Maka yang tepat adalah di bagian sini, ya, di bagian corpus. Oke, aman ya. Lanjut kita. Mulai tahap implantasi ini sudah pertengahan ya, antara peralihan minggu 1 ke minggu kedua. Ya, teman bisa melihat tadi zona pellucida kan sudah dihasilkan ya, dibentuk supaya tidak ada yang masuk lagi. Kemudian teman-teman lihat, nah dia akan implantasi tadi ke lapisan dari uterus, itu endometrium. Ada ya, ada endometrium, ada endometrium di sana. Kalau tidak, endometrium itu akan meluruh. Kalau tidak diimplantasi atau tidak disinggahi oleh zigot, maka dia akan meluruh. Meluruhnya menjadi menstruasi yang dirasakan oleh teman-teman dari yang putri-putri di sini. Yang putra enggak dong, jangan menstruasi. Yang putra nggak bisa PMS ya, nggak bisa. Yang putri-putri aja. Nah, dia akan implantasi. Pada saat implantasi, maka dia perlu punya jangkar, itu ya. Nggak bisa dong, cuma tropoblas biasa aja. Maka tropoblasnya akan berdiferensiasi menjadi jenis yang kedua. Jadi 2 jenis, yaitu namanya sitotropoblas dan sinsitiotropoblas. Waduh, sito dan sinsitio beda ya. Sing itu artinya apa? Sing, nyanyi, bukan. Sing itu kan ngeblend ya. Sing, jadi menyesuaikan. Maka yang sinsitiotropoblas dia akan masuk menginvasi ke lapisan dari endometrium. Sedangkan yang sito dia tetap menjadi bungkusnya saja. Ini nanti mulai di tahap kedua. Itu ada sinsitiotropoblas, itu yang ada kayak jari-jarinya, Bapak Ibu. Itu dia akan masuk ke endometrium. Di endometrium itu ada suplai nutrisi. Suplai nutrisi itu dari mana? Dari mana suplai nutrisi? Kapiler darah kan. Maka sinsitiotropoblas akan mencari sumber-sumber kehidupan. Sumber air sudah dekat. Nah, itu dicari oleh sinsitiotropoblas. Aman. Terus nyari dia. Sedangkan sito tetap sebagai pembungkusnya saja. Nah, yang di tengah itu apa tadi? Bisa disebut embryoblas atau inner cell mass. Sama ya tadi ya. Itu nanti akan berubah di minggu kedua. Jadi kita implantasi dulu sampai ke hari keempat. Nah, minggu kedua kelihatan nggak? Berubah nggak? Tadi kan memadat di satu kutub, kemudian menjadilah dia 2 jenis lapisan saja, yaitu
epiblast dan hipoblast. Menjadi dua, epiblast, hipoblast. Kalau tropoblast jadi syncytiotropoblast dan cytotropoblast. Tapi kalau inner cell mass atau embryoblast, ini banyak blast ya di sini ya. Mudah-mudahan kamu jangan sampai radongblast. Enggak ya. Bismillah. Itu embryoblast itu menjadi dua jenis tadi, yaitu epiblast dan hipoblast. Lihat ya di sana. Epi dan hipo. Sampai sini dulu, sudah? Apalagi yang berubah duanya? Nanti bisa kita lihat. Jebret. Jadi dari satu ruangan jadi dua kan tadi? Menjadi kavitas, jadi ruangan. Ada ruangan namanya amnion. Jebret di sini. Yang di bawahnya ada yolk sac. Wah. Yolk sac sama amnion cavity, ruangan dari amnion. Amnionnya akan dekat dengan epiblast, sedangkan yolk sac-nya dekatnya dengan hipoblast. Blast. Aman? Itu dulu ya. Ini sudah minggu keberapa? Minggu kedua. Mulai di minggu kedua ya. Minggu pertama gampang tadi, satu. Minggu kedua sudah berubah jadi dua ya. Inner cell mass jadi epiblast dan hipoblast. Tropoblast jadi syncytiotropoblast dan cytotropoblast. Aman ya? Oke. Sudah, ini kita lanjutkan lagi. Yolk sac tadi ini berhubungan dengan apa? Hipoblast, sedangkan epiblast dengan amnion. Beres. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa bayi kembar itu bisa beberapa kemungkinannya. Zigotnya 2 kalau ada 2 ovum, atau zigotnya 1. Ya. Kalau zigotnya 2 ya berarti nanti bentuknya berbeda, karena materi genetik yang membentuk kan beda dari 2 sperma. Tapi kalau monozigot, 1 ovum dibuahi 1 sperma, tetapi pada saat pembelahan cleavage-nya dia menjadi 2 kutub lagi yang berbeda. Jadi 2 lagi, sehingga dia identik. Atau biasa kamu nyebutnya kembar siam ya. Identik. Ini kalau dia satu-satu, tapi berarti individunya beda. Kalau yang ini dari 1 buah, kemudian inner cell mass-nya, compaction-nya harusnya kan ke 1 kutub aja. Dia jadi 2 kutub. Pengen belah lagi dia, nggak sabar. Masa cuma 1? Kurang 2. Sudah. Kembar 3 bisa jadi 3. Tergantung ya. Nah, kemudian membelah, kalau dia sempurna, ya, maka akan terbentuk 2 buah tadi dengan berbeda. Tetapi kantongnya sama karena berasal dari 1 ovum yang sama. Tapi kalau gagal membelah, belahnya cuma malas nih, nggak belah-belah semua, maka kelihatan. Nah, kemungkinan akan ada yang conjoin, akan bergabung, dempet di kepala, pundak, lutut, kaki, gantung di mana, dempetnya, tahu ya? Tuh. Bisa dempet di perut, dempet di sini, dempet di belakang. Kalau di sini mudah ini. Nah, memisahkannya mudah. Ada beberapa kasus ya. Itu ada yang siam, tapi kemudian hanya punya misalnya dempetnya di kepala. Satu bagian kepalanya ternyata berbarengan. Tapi bagian kepala yang penting, misalnya prefrontal cortex-nya, kalau dipisahkan, maka yang satunya mungkin akan mengalami gangguan, karena prefrontal itu untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau dempetnya di sini, wah mudah, tinggal gluteus maximusnya kan jadi teposus. Gak apa-apa kalau cuma itu. Tapi ingat, di situ kan juga penting ada tulang belakang.
Apakah tulang belakangnya juga menyatu? Nah, kalau menyatu menjadi masalah, karena harus dipisah satu persatu, ya. Jadi kemungkinan ini pembelahan, nah ini bisa jadi begini kan? Wah, kayak kartu remi, astagfirullah. Tidak, yang suka main kartu, astagfirullah. Ini hanya untuk ilmiah, pembelajaran. Kita nempelnya di kepala begitu. Nah itu ada beberapa masalah ya, nempel di kepala. Ini pernah ada yang seperti ini kan, ada kasusnya. Sehingga memang perlu dipisahnya macam-macam. Kalau seperti ini kita lihat jantungnya sendiri-sendiri enggak? Kalau sendiri-sendiri aman. Ya, kalau tidak berarti ya tidak bisa dipisah, jangan dipisahkan. Kalau kayak ini apalagi agak lebih susah lagi ya. Yaitu ada beberapa kelainan. Yuk kita masuk ke minggu kedua tadi ya, minggu 1 beres, minggu kedua tadi sudah ketemu ya, menjadi 2 sari isi 2 ya. Ini kelihatan catatannya yang hijau itu, kelihatan ada 2 layer dari tromboblas, ada sito dan sisitio, ada 2 layer embrioblas, epi dan hipo, ada 2 kavitas, amnion dan yolk sac. Nanti ada 2 lapisan ekstra embrional, tapi ini tidak bisa kita lihatkan di sini. Lapisan embrional menjadi 2. Nah, itu yang bisa terjadi. Oke, saya lanjutkan aja, karena bisa dibaca sendiri. Ini berarti jelas yang kesini itu adalah sinsitio tromboblas. Dia mencari ini, kapiler pembuluh darah. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada lapisan hipo dan ada lapisan epiblas. Tengah-tengah ini ada amnion dan yolk sac, ya. Saya lanjutkan lagi. Masih sama itu, membentuknya sama hipoblas. Nah, baru setelah itu kita coba lihat dari epi dan hipoblas ini muncullah 3 lapisan embrional. Tahan di sini ya. Ada epi dan hipo. Teman-teman lihat, hipo itu dia akan menuju ke sini ya. Nah, hipoblas itu menjadi yolk sac. Dia nanti akan sana jadi yolk sac. Nah, emiblas inilah yang akan menjadi beberapa lapisannya. Epiblas itu akan menjadi ektoderm, mesoderm dan endoderm. Sedangkan yang hipoblas dia minggir memenuhi ruangan di bawahnya yang tadi, maka menjadilah yolk sac. Ya. Aman. Epiblas menjadi 3. Bagaimana caranya dia bisa menjadi 3? Itu yang kita pelajari. Nah, nanti penting ada satu buah bangunan penting yang namanya notochord. Sebelum ke sana, kita lihat dulu lapisan embrio itu kan seperti ini, ya. Ini kalau kita lihat dari samping begitu, di mana ini adalah kepalanya, ini adalah ekornya. Itu dipotong, ya. Sebelum ke sini sebenarnya coba ada nggak yang lain? Ya. Jadi ini sudah ada 3. Saya lihatkan yang masih sempit. Atas itu tadi apa? Epiblas. Ya. Epiblas itu nanti akan membentuk suatu garis di sini, namanya primitive strip. Di kepala itu akan membelah, gitu ya. Ceritanya begitu. Buat apa? Supaya lapisan epiblas ini sel-selnya akan masuk ke tengah, kemudian membentuk ketiga lapisannya. Ya. Dia membentuk. Pertama yang dia bentuk apa dulu? Set ke tengah-tengah sini. Membentuk apa? Endoderm. Endoderm di tengah, kemudian geser-geser apa dong? Menggeser hipoblas kan. Hipoblasnya kan awalnya di bawah. Terus dia geser, hipoblas akan menyamping, kemudian masuklah dia menjadi yolk sac di bawahnya. Turun ke bawah. Maka ada 2 lapis. Yang pertama dari epiblas turun membentuk endoderm dulu. Kalau endoderm sudah sampai keseluruhannya,
baru terbentuk yang di tengah-tengah, yaitu mesoderm. Jadi pembentukannya dimulai dari itu. Nah, contohnya seperti ini. Dia masuk-masuk, yang endoderm tadi sudah terbentuk, masuk lagi, invaginasi lagi, membentuk lapisan yang merah-merah ini, yaitu mesoderm. Maka akhirnya terbentuklah 3 lapis. Beres ya? Dari 2 tadi, epi dan hipo, mana yang berfungsi untuk menghasilkan 3? Epiblas. Hipoblasnya ngapain? Jadi yongsal. Aman? Beres ya? Oke. Maka di sini ini bukan hipoblas lagi, tapi sudah menjadi endoderm, tengah-tengah mesoderm, atasnya adalah ektoderm. Lalu muncullah yang di tengah-tengah ini, Pulau Jawa. Pulau Jawanya adalah notokon. Nanti dia cikal bakal dari nukleus pulposus. Wah, apa itu? Saya belajar. Di dalam vertebra kita itu tiap antara vertebra satu dengan lain ada diskusnya ya. Diskusnya itu tengah-tengahnya, bukan Pulau Jawa, ada nukleus pulposus yang berasal dari notokord. Jadi notokord ini besok menjadi apa? Jadi nukleus pulposus. Yang kalau teman-teman mengalami trauma atau mengalami punya beban yang berlebihan hidupnya, astagfirullah ya. Kemudian vertebranya itu kan akan menggenjat dari diskusnya. Diskusnya tergenjat, terjadilah herniasi, keluar. Yang keluar itu nukleus pulposus. Jadi kalau bilang saraf kejepit, ya, orang awam itu namanya HNP, hernia nukleus pulposus. Nukleus pulposusnya keluarnya ke belakang, oke, mengejar dari saraf. Nah itu cikal bakalnya adalah si ini notokord. Letaknya di mana? Tengah-tengah lagi. Dia penting dalam membentuk aksis ya. Dia akan ada di tengah-tengah. Maka nukleus pulposus juga di tengah badan kita, di vertebra. Penting untuk aksis. Oke. Beres ya. Notokord terbentuk juga. Terus apalagi yang terbentuk? 3 layer tadi sudah terbentuk. Ini tadi ya, kalau teman-teman lihat primus leukosterik, kemudian masuk ke dalam, ini endoderm, ini hipoblas, kemudian bergeser ya kan. Dari situ sudah semuanya menjadi endoderm, masuk lagi itu menjadi mesoderm. Aman ya, kalau tadi sudah bebas, nanti bisa dilihat sendiri. Dari endo dan meso kemudian ekto, maka lahirlah masing-masing menjadi derivat organ-organ yang ada di kita. Hanya dari 3 itu jadi seluruhnya. Aman ya? Jantung dari mana? Ginjal itu dari mana? Nah itu besok kita belajar. Sekarang kita hanya belajar untuk yang meso, yang ini aja. Jadi apa? Jadi otot, sirkulasi. Kenapa sirkulasi? Karena bisa menjadi pembuluh darah. Ya, sistem darah. Nah ini kemudian organ itu diperintah lewat suatu sistem ya kan? Sistem apa? Sistem saraf. Maka perlu dibentuk gak? Perlu. Nah dibentuknya dengan cara apa? Dengan suatu tahapan yang namanya neurulasi. Neurulasi, pembentukan sistem saraf kita. Kelihatan di atas ya. Itu lapisan apa? Ya, kita bahas dulu satu-satu. Di sini ada apa aja? Tengah-tengah ada notokord, betul? Maka di sini adalah mesoderm. Ini endo, ini ekto. Saraf itu dari lapisan apa? Ekto kan? Maka yang bertugas diferensiasi yang atasnya, neural plate-nya. Disebut juga neural plate ya. Kenapa disebut neural plate? Karena dia menebal dulu tapi masih datar. Menebal tapi masih datar. Kemudian oleh sinyal dari notokord ini disuruh, guys turun guys gitu. Biar dia turun ke bawah ya kan? Dari yang lurus begini kemudian turun ke bawah ya. Nanti ada beberapa bagian yang dibentuk. Kalau teman-teman lihat di sini ya,
tahapannya ada di sini. Ada dari neural plate, dia masih bentuknya lurus, kemudian sudah mulai turun neural groove, ini begini, groove itu masih begini. Setelah itu menjadi neural fold, ini menjadi lipat. Setelah lipat ini bertemu satu dengan yang lain, jret, menjadi tube, neural tube. 1, 2, 3, dan 4. Itu juga 1, 2, 3, dan 4. Oke. Itu pembentukannya menjadi seperti ini. Dari tadi ini neural groove, kemudian ini foldnya, kemudian sudah melekat, jadilah ini apa? Neural tube. Ada yang tahu ini apa? Ada tulisannya, oke. Itu adalah neural crest atau crista neuralis. Hasil dari mana? Sisa dari foldnya di sini. Kalau ini bergabung, kemudian sisanya ada yang ke kanan dan ke kiri menjadi neural crest. Ini diingat, ini suatu sel yang penting, neural crest. Karena dia tugasnya ngapain? Tugasnya mengembara. Jadi dia bisa migrasi kemana-mana, ya, dari situ. Aman sampai sini? Oke. Neuralasi dimulai dari tahapan pertama, neural plate, habis itu neural groove, habis itu neural fold, kemudian baru menjadi neural tube. Oke ya, stop dulu. Lanjut. Beres ya, sudah bisa. Nah, itu sudah dilihat ada tahapan itu. Ini tadi dari yang atas tadi ya, neural plate-nya. Ini kalau teman-teman lihat, neural plate itu kan akan turun ke bawah. Turun menjadi begini. Kok keras sekali suaranya. Kita tutup lah. Ya, tadi kelihatan ya, neural plate kan masih datar, kemudian turun, si neural plate ini akan menjadi neural tube. Bagian di pinggirannya inilah yang menjadi neural crest, teman ya. Letaknya di mana? Di samping. Gitu nanti. Ya. Terus di atasnya masih apa? Masih ada lapisan ektodermnya. Tetap ada. Ya, tidak terus hilang itu enggak. Jadi masih seperti ini. Ya, ada kan di atasnya ektodermnya? Ektoderm akan menjadi apa? Di luar boleh epitel dari permukaan kuku ya, itu menjadi dari ektoderm ya. Oke, terus kita neuralasi sudah ya apa? Nah, ini kalau bentuknya teman-teman lihat seperti ini, fold, groove ya, kemudian ini sudah menjadi neural tube, neural crest ini tadi. Nah, lihat critical structure yang bisa membantu pembentukan beberapa organ, terutama nanti sistem saraf simpatik gitu ya, parasimpatik dari si neural crest ini. Dan juga ternyata beberapa tulang itu dari neural crest juga. Tuh, enggak semuanya mesoderm, enggak ternyata. Nanti kita bisa lihat. Ya, ada simpatik juga, beberapa sense organ ternyata bisa berasal dari neural crest. Setelah itu, ini semua berkembangnya paralel ya, semua berkembang. Neuralasi berjalan, tapi yang kita bahas di tengah ini juga berjalan kan? Apa itu? Mesoderm. Mesodermnya juga tidak hanya berupa satu lapisan saja, tapi kemudian dibagi-bagi. Kita mulai. Tadi yang tengah-tengah Pulau Jawa, bukan. Notokol ya. Terus yang sebelah sini bukan solid, bukan. Ini sebenarnya namanya paraksial. Nanti dia mengalami segmentasi
terpotong-potong, baru disebut somit. Itu solidnya. Aman? Dia paraksial dulu. Dari paraksial kemudian intermediate sebelahnya. Dari intermediate adalah dua yang pipih dan punya dua cabang. Ini disebut lateral plate. Lateral plate mesoderm. Dan dia punya dua cabang kan, 1 dan 2. 1 dekat dengan ektoderm, 2 dekat dengan endo. 1 ekto, 1 endo. Yang endo berarti akan menjadi lapisan di dalam. Betul? Gaster itu punya otot nggak? Punya dong. Kan dia akan melakukan gerakan peristaltik, ya kan? Maka ototnya dari mana? Dari ini, lateral plate yang ke dalam. Maka namanya lateral plate yang splagnik. Splagnik, lateral plate mesoderm, tapi yang splagnik. Splagnik mesoderm. Atau beberapa ada yang menyebutnya visceral. Tapi banyak kita bahas dengan splagnik, ya. Yang di luar kita sebut sebagai somatik. Lateral plate mesoderm tetapi yang somatik. Itu untuk yang di luar. Aman sampai sini yang di luar? Oke. Ya, somatik. Atau kalau visceral berarti yang di luar parietal. Sampai sini dulu bisa Bapak Ibu? Berarti ada tepat di tengah-tengah, kanan kirinya ada paraksial, kemudian intermedia, kemudian lateral plate mesoderm menjadi 2, yang di dalam splagnik, yang di luar somatik. Aman? Nah, yang intermediate gak usah kita pikirin. Yang kita pikirin nanti paraksial dan lateral plate-nya. Oke. Kenapa? Karena intermediate itu akan menjadi organ genital, ya, dan juga urinari, ginjal, gigi dia, ginjal, genital, gonad terutama untuk kelamin, ya, itu intermediate. Tapi yang lainnya nanti menjadi otot-otot dan tulang-tulang dari tubuh kita. Sampai sini sudah? Oke. Paham ya? Ini kan neural tube-nya belum terbentuk ya, karena kan sifatnya paralel. Dia prosesnya berjalan, tapi yang mesoderm juga berjalan. Aman ya? Yuk, lanjut lagi. Ini diferensiatif, ya. Lateral dari notochord mulai ada beberapa, ya. Ada somit tadi yaitu yang intermediate itu. Kemudian ada lateral plate. Ini kalau teman-teman lihat bentukannya masih seperti ini, dilihat dari sisi atas begitu ya. Tadi kan ada primitive strip, kemudian masuk ke dalam gitu kan, membentuk beberapa. Nah, kemudian di pinggir-pinggirannya ini mulai ada beberapa lapisan. Ini hari ke-20. Kemudian sudah mulai seperti ini. Yang tengah-tengah ini adalah neural fold-nya. Teman-teman tahu kan kalau neural tube itu kan berarti ada ujung atas dan bawahnya, ya. Tapi dia harus menutup sebenarnya. Karena kalau nggak nutup ujung atasnya, ada kelainan pada bagian otak di atas. Ada yang tahu mungkin ada lahir tanpa membungkus kepalanya, anencefali gitu. Itu kelainan karena tidak menutupnya si neural tube. Atau ada spina bifida, di belakang itu ada tonjolan yang keluar, itu karena tidak menutupnya. Jadi kita itu sebenarnya berputar kemudian menutup neural tube. Nutupnya dari tengah, kemudian naik ke atas dan naik ke bawah. Oke. Apa yang penting untuk penutupan neural tube? Ini asam folat. Makanya ibu-ibu hamil dikasih suplemen asam folat. Asam folat nanti penting untuk beberapa sintesis dari retinoic acid. Nah, retinoic acid ini juga penting untuk perkembangan baik dari saraf maupun organogenesis. Oke.
Ini kita sudah lihat, tuh sudah jadi seperti itu. Yang hijau neural crest, neural tube sudah ada. Notochord ini adalah paraxial, intermediate, lateral plate yang somatic, lateral plate yang splanchnic. Aman ya? Beres. Ini, tapi kemudian lihat, lapisan ini kan endoderm. Dia akan mengalami lateral folding. Kan lembarannya berupa begini tadi. Awalnya kan cuma 3 lapis gini. Masa dari 3 lapis terus kamu gepeng kan ya? Nah, muncullah folding. Folding itu lapisan endodermnya akan ketemu di dalam. Akan menjadi apa? Di dalam, maka menjadi saluran-saluran organ-organ di dalam kita. Karena endoderm tadi di dalam. Kemudian dibungkus oleh lateral plate yang splanchnic. Yang di luar lateral plate yang somatic. Paham dulu prinsipnya. Sehingga nanti kalau saya tanya, otot dari batang badan kita terungkus dari mana? Lateral plate yang somatic, nggak mungkin dari splanchnic, ya kan? Ya. Itu ya. Oke. Kemudian nanti yang ada hanya dibagi 2 nanti ya, kita bahas nanti. Ada epiaksial dan hipoaksial. Itu sumbernya berbeda. Oke. Sekarang kita bahas ini dulu, sudah aman. Nanti akan seperti ini. Lapisan dalamnya apa, lapisannya apa. Yang ini apa? Ini intermediate mesoderm. Nanti menjadi apa? Ginjal. Maka ginjal ada kanan kiri kan? Letaknya di kanan kiri dari vertebra juga kan? Ya. Karena vertebra itu yang dari notochord ini. Mulai terbayang bentuknya, lokasinya. Oke. Kemudian kalau sudah begitu muncul ini nih, limbat. Bukan yang nggak bisa bicara itu ya. Limbat. Yang diem aja itu. Master limbat. Itu tunas. Tunas ekstremitas kita kan ada 4. Ada upper, ada lower. 2 di atas, 2 di bawah. Nah, limbat ini juga akan mulai berkembang. Berkembangnya dibantu oleh beberapa gen, ekspresi gen. Ada Hox gen, bukan hoax, tapi Hox. Kemudian dibantu juga dengan FGF10. Nah, nanti kita bisa lihat. Ini dulu ya. Kayak Spiderman, ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini apa tadi berarti? Ini berarti apa? Ya, ada yang dari, saya bahasnya dari sini dulu aja. Kita bahas ini dulu secara luas. Ekto, meso, endo. Teman-teman bisa perhatikan mesoderm paraxial. Kalau aksial tadi di tengah-tengah notochord ya, menjadi apa? Nucleus bulbous. Paraxial menjadi apa? Otot-otot pada trunk, tetapi kecuali pada tengkorak, kranium. Kenapa? Karena dia dari neural crest. Neural crest itu bantu untuk yang bagian kepala. Tapi kalau yang lainnya dari mesoderm. Intermediate apakah enggak? Dia enggak. Dia jadinya genital dan gonad. Menjadi itu nanti. Nah, lateral itu tergantung lateralnya yang mana. Dia akan menjadi connective tissue, muscle of viscera and limb. Berarti ekstremitas kita semuanya asalnya dari lateral plate mesoderm. Terutama yang somatic, karena yang splanchnic untuk otot-otot di bagian dalam. Aman sampai sini? Kalau teman-teman tahu gambaran ini, maka jelas limbat itu dekat dengan siapa? Dekat dengan Deddy Corbuzier. Bukan limbat yang itu. Limbat yang ini dekat dengan lateral plate, tetapi yang somatik. Maka ini yang akan nanti menuju ke limbat. Maka otot-otot di ekstremitas superior dan inferior saya asalnya dari lateral plate, tetapi yang somatik. Aman? Gak usah nyari yang jauh-jauh. Tapi
Yang belakang, yang paraksial tadi ini, itu akan menjadi otot-otot di bagian punggung. Nanti ada suatu otot yang penting untuk menegakkan badan kita, namanya erector trunci atau erector spina. Itu dari ini, dari paraksial. Oke. Sampai sini sudah? Ya. Oke, ini dulu ya. Ini disebut somet tadi berarti apa kalau somet? Paraksial. Somet itu sebutannya kalau paraksial sudah tersegmentasi, ya kan? Sudah terbagi. Somet itu bentuknya seperti ini kalau dari samping. Nih. Somet. Nah, ini. Bukan somat ya, somet. Jadi segmentasi banyak. Aman? Lanjut lagi. Sampai jam berapa kita? Waduh, tinggal setengah jam. Ada, ya. Pusing? Gak usah ya. Endo gak usah dilihat. Meso dulu kan ya. Besok pelan-pelan di blok 1-3 berarti belajar ektoderm, neurulasinya. 1-4 nanti apa, 1-5 apa, 1. Semangat. Sekarang kita bahas meso dulu. Mesoderm. Nah, mesoderm tuh ada ini penting, head mesenchyme. Tadi skull kranium kita itu dibuatnya dari lapisan mesoderm apa enggak? Kecuali kan siapa yang bantu sih? Neural crest. Neural crest nanti bantuin yang otak, yang kepala. Tapi lainnya dibantu oleh si paraksial dan juga lateral plate mesoderm. Intermediate-nya ngapain? Jadi ginjal dan gonad. Gigi mas. Ginjal, gonad, ginjal. Nah, itu intermediate. Lainnya upper limb kita dari mana? Lateral plate mesoderm. Yang apa? Somatic. Beres? Asalnya dari itu. Bisa ya? Dengan gambaran tadi bisa. Bismillah. Oke. Nah, ini endoderm nggak usah, karena akan menjadi ini. Besok saja kita pelajari. Ya, endoderm itu semua lapisan, baik dari faring, kemudian esofagus, gaster, sampai ke usus semua, sampai ke ini dulu kita namanya kloaka ya. Tapi kloakal membran itu kan menjadi anus gitu. Sedangkan ada vesika urinaria juga. Nah, ini semua yang berasal dari endoderm. Saya bahasnya yang ini aja. Nah, skeleton otot, tulang dan rahang. Ya. Ini kalau mau dilihat sama tadi notochord jadi apa? Nucleus pulposus. Somet itu artinya yang paraksial tadi ya. Menjadi apa? Menjadi dibagi 3. Nah, somet sudah terbagi-bagi, dibagi lagi. Bagi 3. Sebenarnya pertama dibagi 2 dulu, namanya dermatomyotom dan sklerotom. Satu dulu. Ini dulu jadi 1, ini jadi 1. Dari namanya sudah kelihatan ya. Sklerotom sama dermatomyotom. Awalnya 2. Tapi dermatomyotom berpisah lagi karena nggak sejalan. Yang satu ke dermis, satunya ke myo, ya sudah nggak sejalan, kemudian berubah. Maka menjadi dermatom dan myotom. Dari namanya sudah tahu. Dermatom berarti dermis, nanti akan menjadi myotom yang menjadi otot, sklerotom yang menjadi tulang, jaringan ikat tulang, kartilago maupun tulang. Aman? Oke, satu-satu tenang ya. Somet sudah berpisah-pisah tadi, kemudian dia menjadi beberapa bangunan. Bisa ya? Nah, ini kalau intermediate jadinya cuma ginjal dan gonad. Lateral plate yang somatik. Dermis dari sisi bagian ventral, connective tissue dari limb, kemudian tulang, joint dan ligamen dari ekstremitas ya. Kalau splanchnic semua menjadi dinding-dinding dari lapisan di dalam kita. Jantung itu dari splanchnic. Oke, aman sampai sini? Ya. Yuk, kita mulai agak sedikit detail betul.
Teman-teman lihat ada notochord di sini, betul ya? Di tengah-tengah. Nanti dia akan mengisi. Dia akan jadi apa sih? Akan jadi yang di sini. 1, 2. Apa tadi? Nukleus pulposus. Kalau teman-teman lihat, kan sudah belajar vertebra kan? Ini kan kolumna vertebra. Lapisan spinal cord itu berarti dari apa? Ectoderm. Dari apa? Neural tube. Betul nggak? Betul ya? Kemudian dari neural tube dia dikelilingi oleh pelindungnya, jaringan ya, jaringan tulang kan? Maka ini asalnya dari si sklerotom, dari paraksial tadi yang terpisah menjadi somet, kemudian menjadi 3, dermatom, myotom, dan sklerotom. Sklerotomnya jadi tulang yang membungkus ini. Saya gambarkan. Neural tube tadi di sini betul? Notochord di depannya enggak? Nah, kemudian di sampingnya ada apa? Paraksial. Paraksial ngapain? Dia ke depan membentuk apa? Kolumna vertebra. Ke belakang membentuk apa? Arcus vertebra atau lamina arcus vertebra. Kemudian bertemu menjadi processus spinosus. Ketemu kan? Dari mana? Dari paraksial, tetapi bagian yang sklerotom. Ini embrio diletakkan di belakang biar kebayang ya. Aman? Yuk, saya. Nah, ini ada beberapa gangguan. Ini namanya spina bifida ya. Ini kalau ternyata pembentukannya mengalami kegagalan, ini tetap terbuka. Kalau terbuka, memudahkan ini keluar. Ada lapisan pembungkus dari saraf kita namanya meninges ya kan? Besok 1-3 belajar. Meninges itu harusnya membungkus medula spinalis. Tapi kalau tidak dijaga di belakangnya, nggak ada yang jagain ini, nggak ada proses spinosusnya karena nggak menutup. Disebut spina bifida karena ada 2 tanduk di sini. Dia tidak menutup sehingga ini bisa keluar menjadi seperti ini. Akibatnya ini berbahaya ini, karena tidak ada yang proteksi. Kelainannya bisa berupa gambaran seperti ini. Namanya meningokel. Meningokel. Besok aspek klinisnya keluar pada saat di blok gangguan ya. Sekarang belajar yang umum-umum dulu. Oke. Nah. Yuk. Semangat. Sudah semangat? Masih. Tadi baru sklerotomnya kan? Myotomnya belum dong. Myotomnya nanti. Saya ke osteogenesis dulu boleh? Ini sudah paham ya kalau osteogenesis sebenarnya ada 2, yaitu endokondral dan desmalis atau intramembranosa. Namanya saja intramembranosa atau desmalis berarti pipih ya kan? Nah, dia akan membentuk bangunan-bangunan sebagai penutup atau bisa disebut sebagai kemarin neurokranium, tulang-tulang neurokranium. Ya, yang menutup dari bagian bagian dari otak kita, terutama yang pipih-pipih itu. Di atas ada apa? Ada yang kamu kalau yang di bawah. Di atas ada apa? Atas kepala itu tulang apa? Parietal, kan? Ada parietal. Samping kanan kiri ada temporal, depan frontal, belakang occipital. Nah, tidak semua, sebagian itu lewat desmalis karena dia langsung tanpa ada model kartilago, langsung menjadi. Nah, asalnya itu kan sebenarnya dari jaringan namanya mesenkim ya. Mesenkim itu bisa menjadi kondroblast, bisa menjadi osteoblast. Kalau yang endokondral dia menjadi kondroblast dulu, dari kondroblast berubah jadi osteoblast. Itu kalau yang pertama yaitu endokondral. Tapi yang kedua, yang desmalis, dia langsung dari jaringan mesenkim jadi osteoblast, langsung tulang.
tanpa ada model kartilago. Maka pembentukannya dibagi dua. Aman. Aman. Osteogenesis ini desmalis atau yang intramembranosa, contohnya tadi ada parietal, ada frontal. Sedangkan kalau yang endokondral itu adalah yang menjadi dasar dari di basis kranii. Masih ingat kan ini basis kranii ya? Ada 3 fossa, shaft dan shaft. Fossa kranii anterior, medial, posterior. Yang memisahkan media dengan posterior ada ini. Apa itu? Pars petrosa, dari tulang tempora. Nah, ini berarti masih tulang tempora. Yang ini tulang apa? Sphenoid. Yang di atas tulang apa? Yang warnanya kuning biasanya ethmoid. Oh, ada tulisannya ya. Ethmoid. Ada kan bangunan yang terkenal di ethmoid? Wamina foramina kribusa. Keluar nggak respons? Keluar dong ya. Besok di blok 1.3 belajar nervus yang keluar di situ nervus apa dan lewatnya mana. Aman ya? Oke, berarti ada yang lewat ini. Nah, ini berarti lewat kartilago. Maka endokondral. Ada satu lagi tadi yang saya jelaskan. Ada tulang dari wajah, bukan dari mesoderm, tapi dari neural crest. Menarik. Neural crest itu dia berkelana, jalan-jalan kemana-mana, kemudian ke faring. Di faring dia itu ada yang namanya arcus pharyngeal. Bersama dengan mesenkin dan neural crest itu bisa menciptakan beberapa tulang-tulang di facial ekspresi juga. Oke. Contohnya apa di sini? Ada tulang zygomatikum, mandibula, maximus. Dia derivat dari arcus pharyngeal. Ada juga tulang-tulang ini di bawah, kemarin ketemu kan? Tulang leher, hyoid. Terus bawahnya ini japung. Adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa anatomi ya. Kartilago tiroid, bawahnya krikoid. Habis itu ada trakea dan seterusnya ya. Itu kan kartilago. Nah, itu juga berasal dari arcus pharyngeal. Besok belajar ini arcus pharyngeal itu ada 1 sampai dengan 6. Tetapi yang 5 hilang. Maka jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ada, 6. Masing-masing berderivat menjadi apa-apa. Besok saja, usah sekarang ya. Nah, dari permukaan tadi, nah kemarin sudah saya jelaskan kan ini. Ada apa di sini? Ada tulisannya, fontanella. Ingat nggak fontanella? Lupa? Saya jelaskan di sini nggak ya? Di sini dong, fontanella. Ada yang masih punya adik bayi gitu? Oh, yang saya suruh tunjuk-tunjuk, ingat ya langsung. Itu fontanella ini, dia sampai ke bulan 1,5 tahun dia masih ada. Tapi kalau sudah lebih, kemungkinan sudah menutup. Kenapa? Karena ini ada sutura-sutura, dia belum menutup dulu. Teman-teman lahir itu kan lewat pelvis ya. Kecil nggak? Kecil dong. Di sana tempat lahir beta, ya. So, kamu lahir di sana, kalau nggak bisa bermanuver, temangsang nyangkut. Ada putar paksi dalam, jadi kepala tuh nggak langsung, iya gitu nggak mungkin. Tapi dia muter dulu, muter gimana? Diameter depan belakang kan lebih panjang ya. Kemudian muter gini dulu, set, ya, gitu. Jadi masuknya bentuknya begini, begitu keluar dia akan begini lagi. Nah, jadi begitu keluar di kita tiba-tiba, wah, udah gini, nggak gini, wah, gitu, salah. Harusnya putar, masuknya adalah begitu. Masih ingat kan ada apertura pelvis itu ada 2, yang superior, ada yang inferior. Nah, masuk yang superior dia putar dulu, karena diameter panggul itu
lebih melebar begitu, sehingga nggak mungkin begini, nggak bisa masuk, akhirnya muter. Dan pada saat masuk di bawah itu bisa sedikit ya, jangan dipikir itu pas jadi kecil banget soal bentuknya. Tapi antara satu parietal dengan parietal yang lain itu bisa sedikit ketemu, set, atau sedikit tumpang tindih. Kalau dia langsung begini, kasihan otaknya ya. Jadi hanya sedikit untuk bisa mengecilkan dia meternya masuk. Ada yang lahirnya susah dulu? Kalau susah lahir besok ya teman-teman. Kalau lahirnya kurang, tidak turun-turun, itu biasanya kita induksi, dikasih oksitosin biar kontraksinya kuat. Kontraksinya nggak kuat juga, sudah masuk. Kalau sudah masuk mau nggak mau harus dari bawah. Tapi kalau belum masuk bisa lewat sesar, bisa lewat joget. Astagfirullah, sesar maaf. Zaman kalian nggak sih? Maaf, joget. Saya ingatnya itu kalau sesar, joget. Astagfirullah, ya sesar. Tapi kalau sudah masuk nggak mungkin kan dikeluarin lagi, soal didorong lagi keluar terus sesar. Kalau sudah masuk maka di vakum namanya, vakum cleaner gitu. Ya prinsipnya sama kayak vakum, diambil sup gitu kepalanya, set, bisa ditarik. Karena ditarik itu biasanya begitulah itu lonjong, jadi kayak alien gitu dia. Ya beneran. Kalau tariknya terlalu kuat tuh dia akan bisa. Nah itu fungsinya, karena dia masih bisa, ya masih bisa menyesuaikan. Jadi bisa ketarik ke vakum, jadi kayak kepalanya begini tuh, tapi tonton but. Jadi saya curiga mungkin gambar-gambar di dinding-dinding zaman dulu tuh, Babilonia, Mesopotamia itu kan ada yang tarik-tarik itu di vakum semua kan. Astagfirullah. Enggak. Begitulah modelnya. Nah, dan sama kan kalau teman-teman ada yang bilang kalau bayi itu tidurnya di miring-miringin gitu ya. Karena kalau enggak peyang gitu. Satu sisi terus peyang. Ada yang peyang. Nah, itu karena prosesnya masih berjalan. Jadi masih bisa membentuk, baru di 18 bulan dia menyatu menjadi sutura ya. Masih ingat? Awalnya frontal itu terbuka tapi dia menutup ya. Yang menutup duluan yang di belakang, baru terakhir yang di depan. 18 bulan biasanya. Atau 1,5 tahun sudah menutup baru oke. Kalau terjadi penutupan yang duluan tuh jadi begini, kayak pelana kuda. Nutup sakitannya nutup duluan. Tapi ininya ada. Maka yang berkembang kan sana sama sini gitu. Sini ngembang, sini ngembang gitu. Kan kayak love. Astagfirullah. Biar ingat ini ilmiah loh ini. Ilmiah. Atau bisa saja terjadi beberapa gangguan mikrosepali misalnya. Jadi kepalanya kecil karena sudah menutup di awal gitu ya. Jadi itu ada beberapa gangguan. Harusnya menutupnya nanti. Nah ini yang sebelah sini nggak ada ini kan. Tuh. Jadi berbeda ya. Sutura koronalisnya yang sebelah sini nutup duluan. Ini sakitalisnya. Sehingga bisa menyebabkan gangguan dari pembentukan. Nah ini tadi yang saya sebut anencefali, karena ada gangguan dari neural tube-nya tidak menutup di bagian atas, sehingga otaknya tidak bisa terbentuk sempurna. Kranium yang membentuk juga nggak ada, otaknya nggak ada, mau gimana saya nutup, sehingga akhirnya anencefali. Mungkin di sini masih ada neural crest tadi membentuk maksilah dan lain-lain, tapi kemudian di belakang kosong gitu. Yang ini ya. Kalau ini adalah contoh ada meningokel, tidak menutup kemudian keluar meningesnya sampai ke belakang. Bisa di sini atau bisa di bawah. Oke. Nah, ini beberapa gangguan. Ada. Nah. Masih ada 10 menit. Ya. Ini yang saya sebut tadi, paraksia. Kalau tadi gambarnya warna merah, saya coba menggambarkan dengan warna ini, set begini ya. Yang di sini jadi dermatom, yang warnanya coklat-coklat itu miotom, tapi dia sudah terpisah dua ya. Yang ini adalah sklerotom.
Ini tadi apa? Notochord. Ini neural tube. Jadi apa? Prok. Jadi medula spinalis. Ini kalau di bawah. Kalau di atas ya akan menjadi cerebrum. Nah, dia tadi dari yang somet 1 itu kan mengalami, nanti ada pembentukan ya. Somet itu dari begini kemudian membuat ada celah di tengah-tengah gitu ya, sometokel namanya. Terus dia berubah set jadi 2, atas dan bawah. Tadi masih ingat yang lebih di atas namanya dermatomyotum, yang ini sklerotum. Terus yang atas berubah lagi jadi 3, 1, 2, 3, dermatomyotum, sklerotum. Myotom pisah lagi. Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sana. Yang sebelah sini kan belakang, jadi yang ini dorsomedial. Yang sebelah depan, yang ini saya jadi ventrolateral. Mana di sini? Semangat. Dia akan diferensiasi 2 itu. Yang dorsomedial ini itu yang akan bertanggung jawab untuk otot-otot yang ada di punggung tadi. Ini dorso, kan di belakang, otot di belakang. Kalau yang di depan nanti ikut ke bagian lateral plate tadi, berbentuk bersama dengan beberapa trunkus ya di depannya. Nah, ini ventrolateral. Aman ya? Oke, sklerotom tadi jadi apa? Jadi ini kan? Oke, nah, ini sama. Ini kalau teman-teman lihat perubahannya seperti itu. Nah, sklerotom, dermatom, dan myotom. Kelihatan ya? Jadi apa dia seperti itu. Itu pertamanya seperti ini, kemudian dia berubah 2, kemudian akhirnya ada ventral dan ventrolateral dan dorsocaudal. Nah, nanti konsepnya kita lihat. Ada yang back muscle, ada yang limb muscle. Ya, dia terbagi menjadi originnya dari 2. Kalau di sini ada prim sama up, tapi saya carikan yang ini aja. Kelihatan di sini? Ya, ada yang epaksial, ada yang hipaksial. Saya sampai sini. Epaksial dan hipaksial. Ini sama, dia akan menjadi bagian dari tubuh trunkus. Kalau yang ini tadi bagian belakang. Contohnya tadi apa? Ada erector trunci atau erector spina, itu bagian belakang. Nah, hipaksial nanti bisa jadi beberapa otot di bawahnya. Mau belajar ininya? Gak usah ya. Ini ada pensinyalannya saja, bahwa sinyal dari sklerotom itu terbentuk. Hipaksial itu dia sinyalnya asalnya dari bagian neural tube anterior dan juga dari notochord yang memberikan sonic hedgehog ya, SHH. Sonic hedgehog. Nah, itu kayak kayak film kartun itu sonicnya. Itu pensinyalannya set menuju ke mana? Nih. Ekspresi pattern itu dari sonic SHH gitu ya. Dia disekresi oleh 2 ini, notochord dan bagian anterior neural tube kemana? Ke sini. Bagian dari sklerotom untuk berkembang, ya kan? Berkembangnya apa? Untuk jadi apa nanti? Dia berkembang untuk menuju ke depan dan ke belakang untuk menjadi vertebra tadi. Sedangkan yang lain itu macam-macam. Kalau yang dermis ini gennya PAX3, kalau yang otot myot dan MYF5. MYF5 berarti yang dorsomedial, yang myot, nah itu saya sebutnya myot, itu di bagian ventrolateral. Oke, aman ya kan? Aman. Nah, itu akan menjadi limb berkembang ya. Muncul 2 tunas ya kan? 1, apakah yang ini yang kamu kira ini pahanya, kakinya? Oh, tentu tidak. Yang sebelah sini ya. Ini dan ini. Ini apa?
Ini nanti akan menjadi bagian yang menuju ke usus nanti. Usus lagi ke plasenta. Ini besar kan dulu, tapi limpnya adalah ini 1 dan 2, baru menjadi kaki. Oke. Itu dari tadi. Nah, masih ingat tadi ada beberapa arcus pharyngeal, itu juga dia dari miotom di somit-somit tertentu yang menuju ya. Somit dari beberapa segmen level. Kalau upper limb itu dia segmennya dari C cervical 5 sampai T2. Kalau yang di lower dia dari lumbal 2 sampai sacrum 2. Itu yang bawah. Oke. Nah, sedikit. Sudah nih tadi bagian belakang otot sama depan sudah. Terus bagian tulang tadi sudah ya. Penulangannya dari mesoderm yang mana sudah tahu. Nah, dari tunas limb atau limbat tadi, saya mau nyebut limbat kan ya. Limbat ini kan dia akan terus bertumbuh ya. Dari yang kecil tadi kemudian jadi panjang. Ini dibantu oleh sebuah ekspresi gen ini, FGF 10 ya. Dia growth factor fibroblast growth factor 10. Dia akan mengekspresikan gen itu untuk dia bisa bertumbuh dari medial ke lateral atau kita sebut proximo-distal sampai jauh ya. Maka kalau sudah ketemu begitu, teman-teman bisa melihat ada bagian yang mengalami proliferasi, ada yang diferensiasi. Dia proliferasi dulu ya, menuju bagian di paling ujung, namanya AR, apikal ectoderm. R-nya apa? Region ya, saya lupa ya. AER, ada nggak di situ? Ya itulah, nanti kita cari ya. Itu AER. Dia regio di mana bagian ectoderm kan dia akan menembus keluar, maka dia akan membawa ectoderm yang bagian luar itu bertumbuh terus. Prosesnya seperti itu, dari pertama kecil kemudian tambah banyak. Misalnya segini, mungkin baru terbentuk tulang dari apa? Oh, humerusnya dulu, ya kan? Terus muncul lagi sana, habis itu jadi apa? Ulna sama radius. Habis itu ke sana lagi muncul apa? Tulang-tulang apa ini? Karpal, ya kan? Nah, SLTP, TTCH, TC tetap catat. Ya. Terus habis itu muncul lagi palang, ya kan? Kalau sudah palang sudah muncul, ini berhenti. Ya mungkin kalau dari palang lagi, jarinya panjang banget. Maka berhenti, ada sinyal yang menyetop, ya. Setelah berhenti, sebelum berhenti, gitu, pada saat palang terbentuk, nah ini yang penting. Teman-teman tahu kan jari-jari ini ada berapa? Nah, bisa ada. Ini sebuah eksperimen sebenarnya, tapi bukan eksperimennya bukan ke manusia ya. Jadi eksperimen itu ada sebuah ini ZPA itu apa? Saya agak lupa ya. Zona posterior A-nya apa? Saya lupa, area atau apa ya. Jadi dia berada di posterior seharusnya. Jadi ZPA ini dia akan ada di bagian posterior. Maka adanya di bagian dekat dengan kelingking, ya, di kelingking. Kalau yang di jempol bukan. Ada eksperimen ZPA ini diambil, ditaruh di bagian dekat dengan kelingking. Maka terbentuklah jari yang menyerupai kelingking juga di sebelah sisi, sehingga muncul jari tambahan. Gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa ternyata selain ada anterior posterior, ya, anterior posterior kan di sini ya. Selain ada proximal distal pertumbuhannya, dia dibedakan juga posterior anterior dari otot itu beda. Contoh, pada ekstremitas superior bagian ventral kita itu untuk gerakan apa sih? Fleksi, ya kan?
sedangkan belakangnya ekstensi. Bedakan dengan bagian lower. Di depan bukan untuk fleksi, tetapi ekstensi. Di belakangnya untuk fleksi. Itu dibagi dari pembagian ini. Harus ada bagian yang menunjukkan ini posterior loh, ini anterior. Kalau enggak, depan kita malah ekstensi, malah ke belakang, ketukar-tukar. Maka harus ada sinyal itu dibantu oleh zit PA. Ya. Ini pada chick embrio ya, bukan pada manusia. Ini contohnya gambaran pada manusia, namanya sindaktil gitu atau polidaktil. Kalau polidaktil itu dia nambah dari 5 jadi 6 gitu, nambah. Tapi kalau sindaktil dari ini mungkin jadi cuma 2 karena gabung sindaktil. Ada CPA itu. Ini beberapa, nah ini gabung. Itu Star Wars atau apa ya? Lupa saya. Nah itu gabung. Ini juga bisa. Ternyata di kakinya cuma 2 akhirnya. Nah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nambah 1 ya. Jadi ada yang kalau ini namanya poli, kan tambah banyak ya. Polidaktil. Polidaktil. Itu poli berarti nambah, jadi lebih dari 5. Kalau kurang atau dia bergabung, maka namanya sindaktil. Ya, aman sampai sini dulu. Oke, itu prosesnya. Jadi tadi dari lim tadi dia ada beberapa hal yang bisa selain Hox gene. Kalau Hox gene itu untuk mengetahui ada 4. Jadi upper 2, lower 2. Tapi untuk berkembangnya adalah FGF10. Untuk perkembangan dari proksimal ke distal adalah FGF10. Tapi kalau anterior posteriornya ada hormon ini, ZPA, yang bisa untuk mengetahui dia di sisi mana, posterior atau anterior. Ini posisi posteriornya ya, yang ada itu. Oke. Terakhir, ini untuk menggambarkan perkembangan. Teman-teman lihat yang terbentuk pertama kali apa? Nervous system. Betul ya? Paling atas kan, central nervous system itu terbentuk dulu karena dia akan mengatur. Maka neurulasi terbentuk duluan, kemudian baru organ-organ tertentu yang muncul. Teman-teman bisa melihat organ tangan sama kaki itu sudah terbentuk ya. Artinya sempurna itu organnya bentuknya sudah seperti itu. Hanya akan setelah lahir bertambah, mungkin bukan bertambah jarinya kan enggak, tapi bertambah adalah hipertrofinya saja. Bentuknya kemudian mungkin menjadi lebih kuat atau yang lain. Tetapi ada organ-organ yang lain yang ternyata masih berkembang setelah lahir. Mata. Sehingga mata pada bayi itu begitu lahir dia mungkin belum bisa menangkap cahaya dengan baik, belum bisa menangkap warna dengan baik. Dia belum bisa melihat dengan jelas. Jadi begitu lahir, kamu kan gak ingat kan? Begitu lahir kamu ingat yang lahirin kamu siapa? Enggak dong. Ya bukan karena itu juga. Tapi memang secara fungsinya masih belum, karena anatomisnya atau pembentukannya belum selesai. Central nervous system juga sama, sudah ada, tapi begitu lahir perlu lagi pembentukan, terutama membentuk gyrus, sulcus dan lain-lain setelah kelahiran. Jadi memang masih ada beberapa organ yang masih terus bertumbuh, belum sempurna pada saat sudah lahir. Genita eksterna juga memungkinkan belum tumbuh sempurna. Maka ada beberapa yang laki-laki biasanya lahir itu testisnya belum turun. Testis dulu kan nggak di situ, ada yang tahu nggak? Mana ya? Testismu, dan ku dulu tuh di mana?
Saya juga punya. Gimana dulu? Nggak langsung di situ, nggak perlu saya tunjukkan ya. Nggak langsung ke situ kan? Nggak langsung keluar. Dia dulu di mana? Di sini? Enggak dong. Agak ke bawah. Di dekat dengan ginjal. Dari dekat dengan ginjal itu turun ke bawah, masuk kanalis inguinalis, keluarlah ke kantong. Makanya cabang, besok belajar di urinari, cabang yang memberikan vaskularisasi dari testis itu cabangnya dari aorta langsung, dari atas. Karena dulu di situ tidak langsung keluar. Maka beberapa bayi prematur dicek dulu, testisnya ada 2 nggak nih? Oh 1. Oh 1-nya kemana? Temangsang. Oh, masih di kanalis inguinalis, masih dalam perjalanan OTW katanya. OTW bang gitu. Kita tunggu biasanya. Kita tunggu sampai usia mungkin beberapa, biasanya 10 bulan kita lihat turun nggak. Kalau nggak turun ya kita operasi, ditarik. Gitu ya, itu beberapa. Maka perkembangan ini ada yang memang belum sempurna sampai pada saat kelahiran. Tapi apa yang sudah sempurna juga, pendengaran kita sudah sempurna di situ. Maka sejak kelahiran sudah bisa mendengarkan seharusnya, karena di situ sudah lengkap pembentukannya. Gigi dan palatum lengkap di situ. Maka kalau ada gangguan, terutama di trimester pertama, maka gangguan-gangguannya adalah pada fungsi organ atau bentuk organ ini. Ada palatoschisis, ya, sumbik, gitu kan, labiopalatoschisis, nggak nyambung, karena dia harusnya bertemu di tengah-tengah, tapi nggak. Itu bisa terjadi pada beberapa ini zat-zat teratogenik namanya. Yang sering adalah dulu digunakan antibiotik pada orang hamil, tetrasiklin, atau penggunaan kortikosteroid juga bisa berbahaya pada ibu hamil. Maka teman-teman besok mengobati harus lihat dulu hamil atau enggak, ditanyain. Walaupun belum menikah, tanyain hamil atau enggak. Wah, dokter menuduh saya hamil. Enggak, ini untuk kepentingan ya. Jadi harus ditanya, hamil enggak bu? Kalau perempuan, kalau laki-laki nggak usah tanya hamil pak. Apa ini? Ya. Jadi ini ada beberapa. Dulu tetrasiklin itu yang sering digunakan. Sekarang juga sudah jarang mungkin. Tetrasiklin itu bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan gigi. Pada saat dewasa pun kalau kita banyak menggunakan, giginya bisa lebih menguning gitu. Ada gangguan. Jadi jangan terlalu banyak digunakan kalau tidak dibutuhkan. Ya, beres. Selamat. Pasien 935. Habis ini ada apa kegiatan? Kebencanaan. Ada. Habis itu kebencanaan jam? 10. Oh iya. Alhamdulillah ya. Oke. Terakhir itu embrionya. Mudah-mudahan bisa ya. Perlu kita wrap up 5 menit? Enggak perlu. Oke, kita mulai dari perkembangan embriogenesis. Boleh? Teman-teman nanti mencatat. Embriogenesis itu dimulai, kalau beberapa menyebutkan sampai minggu ke-8. Setelah itu adalah terbentuknya organogenesis. Kita mulai dari minggu pertama. Minggu pertama tadi proses baik dari zigot sampai ke morula dulu. Morula itu terbentuknya beberapa sel pembelahan 2, 4, 8, 16 sampai 64. Setelah itu prosesnya menjadi blastula. Pada blastula terjadi 2 kegiatan penting. 1, depannya CC, compaction dan cavitation. Compaction menghasilkan apa? Inner cell mass atau disebut embryoblast, sedangkan cavitation menghasilkan sel yang di luar, tropoblast. Itu minggu pertama. Minggu kedua mulailah terjadi perubahan. Inner cell mass menjadi 2 lapisan, yaitu epiblast dan hipoblast. Tropoblast menjadi 2, sitotropoblast yang berada pada luar selnya, ya, luar blastulanya. Tetapi kemudian ada lagi lapisan yang invasi, namanya syncytiotropoblast.
Karena terbentuk dua lapisan, maka ruangannya jadi dua juga. Yang dekat dengan epiblast di atas adalah amnion, kavitas amnion, ya kan? Yang di bawahnya adalah yoksa. Yang mana yoksa itu tumbuh dari lapisan yang di bawah tadi, hipoblast. Hipoblast yang minggir ke yoksa. Kenapa dia minggir? Karena ada apa atas itu epiblast. Epiblast yang invaginasi ke bawah berubah menjadi endoderm. Yang terbentuk endoderm dulu kan. Habis endoderm terbentuk, habis itu muncul endoderm sudah nih. Kemudian jadi di lapisan tengahnya adalah mesoderm. Habis itu mesoderm terbentuk, baru di atasnya adalah ektoderm. Yang tersisa adalah ektoderm. Kemudian terjadi di tengah-tengahnya muncul dari lapisan mesoderm namanya notochord. Derivatnya apa nanti akhirnya menjadi nucleus bulbosus. Dia aksis di tengah-tengah. Kemudian ke arah lateralnya berturutan, mesodermnya berubah menjadi satu paraksia. Paraksia dulu, yang nanti akan mengalami segmentasi namanya menjadi somet. Ya. Habis itu sebelah lateralnya lagi intermediate mesoderm. Sebelahnya lagi lateral plate mesoderm yang terbagi dua, yang di dalam itu splanchnic atau visceral boleh, tapi lebih banyak kita gunakan splanchnic ya. Kemudian yang di luar somatic atau parietal. Aman? Nah, kemudian dari mesoderm lah muncul ada beberapa pembagian tadi. Dari paraksial itu dibagi menjadi dua dulu, masih ingat? Yang paling luar adalah dermatomyotom, yang lebih dalamnya sklerotom. Kemudian dermatomyotom berubah menjadi dermatom dan myotom, kemudian sklerotom. Tadi saya ada yang sedikit lupa, mungkin nambah saja. Di myotom itu nanti berubah lagi. Antara myotom dengan sklerotom ada sindetom. Sindetom itu dia akan menjadi tendon, akan menghubungkan tulang dengan otot. Tapi nanti boleh dibahas sendiri ya, ada itu. Nah, berarti sudah ada beberapa bangunan. Yang myotom ada dua kelompok kan? Ada yang di belakang dorsomedial, ada yang ventrola. Yang dorsomedial akan jadi apa? Otot apa tadi? Otot-otot di punggung, erector trunci, dan tulang L, dan akan mengalami penulangan kalau dari sklerotomnya ya. Kalau ototnya dari myotom ya, tapi sklerotomnya akan membentuk tulang vertebra ya kan? Masuk ke sana. Oke, jadilah di situ. Kemudian apa lagi ya? Osteogenesisnya dibagikan tadi. Ada yang endokondral, ada yang desmalis, atau yang intramembranosa. Silakan bisa dipelajari apa saja yang menjadi intramembranosa, apa yang desmalis. Ada juga satu dari neural crest yang turun tadi, juga menjadi derivat dari arcus pharyngeus. Itu kita bahas di embriologi berikutnya. Arcus pharyngeus yang akan menjadi apa? Mandibula, maxilla ya, dan zygomatikum. Bagian dari tulang-tulang kartilago hyoid, tiroid, dan kring. Habis itu apa lagi? Pembentukan ekstremitas limbat. Limbat itu ada gen atau ada ekspresi gen yang membantu untuk terbentuknya. Kalau untuk tempatnya menempatkan ada dua di atas, dua di bawah adalah Hox ya. Tapi kalau untuk proses pertumbuhannya ada FGF 10 terutama ya, yang ada pada bagian ujung dari ektoderm, yaitu namanya apical ektoderm region ya, yang di bagian itu yang akan menambah panjang. Ada dua proses ya, menambah panjangnya proliferasi, tapi proliferasinya kan masih berupa mesoderm.
Nah, mesodermnya berubah menjadi tulang dan otot, itu diferensiasi. Mulai dari proksimal ke distal. Maka nambah-nambah, proksimalnya berubah dulu menjadi tulang. Yang ini masih mesoderm tadi. Terus bertambah lagi, sudah naik lagi, yang ini menjadi tulang, yang ini bertambah lagi. Begitu seterusnya, sampai nanti perlu ada pemecahan jari-jari tadi. Ya. Ada proses yang menghentikan, ini harus berhenti di sini, kemudian mana yang bertumbuh. Secara normal saja, nggak usah secara ekspresi gennya. Kemudian ada yang membagi, betul, posterior dan anterior oleh suatu gen juga, ya, yaitu ZPA. ZPA itu akan membantu, dia letaknya di posterior, bukan yang di anterior, sehingga membentuk mana yang posterior, mana yang anterior, dan seterusnya. Beres. Ada lagi nggak? Ada ya. Kira-kira itu. Kelainan-kelainan silahkan bisa dilihat saja, sudah ada di PowerPoint. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akhir blognya bagus. Bismillah. Ya. Amin. Masih